Shalom, selamat pagi menjelang siang, puji Tuhan. Saya ingin memberikan sedikit tips bagi teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan yang masih muda, yang mungkin baru lulusan dari SAA, sekolah Alkitab, atau dari sekolah teologi, yang dimana saudara dikirim ke daerah pedalaman, yang mungkin tidak ada sinyal, ataupun kondisi situasi jemaat atau masyarakat yang kita lihat perekonomian mereka tidak seberapa. Nah, ini yang terjadi di pelayanan di daerah pedalaman, dan banyak anak-anak muda yang lulusan dari sekolah Alkitab atau sekolah teologi, ketika mereka diutus mungkin untuk TC atau diutus untuk selama 6 bulan untuk pelayanan di daerah tersebut atau menjadi seorang gembala. Puji Tuhan, saya ingin menyampaikan sesuai dengan pengalaman. Mungkin saya masih muda, tetapi sedikit yang ingin saya sampaikan, dan juga saya belajar dari orang lain yang ingin saya bagikan kepada saudara. Dimana yang pertama, ketika saudara melayani, diutus di pedalaman, fokus saudara yang utama. Fokus saudara utama itu apa? Memang kita perlu, yang pertama, uang, perlu. Dan yang kedua, memang kita perlu sinyal. Tetapi ini juga menjadi kendala ketika ada hamba-hamba Tuhan yang masih muda dikirim ke daerah pedalaman. Mereka melihat situasi kondisi, wah, jemaat kami memberikan persembahan yang sedikit, dan yang kedua tidak ada sinyal, kami tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua, tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, tidak bisa internetan, apa segala macam, seperti halnya saudara ketika saudara ada di kota. Tetapi ingin saya sampaikan, yang terutama fokus saudara ketika menjadi seorang hamba Tuhan, saudara harus menjadi fokus yang utama, yaitu jiwa-jiwa. Seperti Yesus ketika turun ke dunia menjadi manusia, fokus pelayanannya adalah jiwa-jiwa, dan itu juga diterapkan kepada murid-muridnya. Puji Tuhan. Yang pertama, ketika saudara melihat kondisi di mana saudara dikirim dalam pelayanan, melihat situasi SDM, atau saudara ditempatkan belum ada gereja di tempat jemaat, yang pertama, usahakan saudara yang pertama berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Jangan saudara takut dengan soal makan dan minum, dan bantulah jemaat di mana saudara ditempatkan tinggal sementara waktu. Yang pertama, yaitu bantulah jemaat, apapun itu yang dikerjakan oleh jemaat bersawah, berkebun, atau jemaat saudara yang punya sawit, bantu. Sekalipun itu mungkin jemaat tersebut belum bisa memberi seperti yang kita pikirkan, tetapi kita tetap berdoa. Fokus kita supaya jiwa mereka, tetapi ketika mereka kita ajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, saya percaya dengan lambat laun ya ada perbedaan untuk jemaat yang dapat mengerti, cepat bertumbuh, cepat mengerti untuk memberi yang persembahan, mungkin perpuluhan. Tetapi utama kita adalah mengajarkan saja. Firman itu seperti anak panah yang tidak akan sia-sia. Nah, bantulah mereka, pembiaran saudara kelaparan. Tuhan akan mengirimkan, atau Tuhan tidak salah menempatkan saudara, di mana saudara ditempatkan untuk merintis, ditempatkan ke rumah seorang atau jemaat yang pertama untuk saudara layani. Karena Tuhan akan menempatkan tempat di mana saudara akan dilayani, di mana saudara tempat berlindung, bernaung untuk sementara waktu. Nah, yang kedua, ketika saudara sudah menjadi seorang perintis, memiliki pelayanan yang pelayanan pertama menjadi seorang gembala, usahakan saudara memiliki tempat tinggal. Dan yang kedua, saudara harus memiliki tempat untuk bercocok tanam. Usahakan saudara punya tanah, apapun itu, untuk saudara bisa berkebun, bercocok tanam, atau bersawah, atau untuk berternak. Mengapa kita perlu untuk bersawah, berternak, berkebun? Yang pertama, itu fokus kita, saya percaya, untuk menjadi tambahan. Karena firman Tuhan berkata, berdoa dan bekerja. Kita lihat situasi keadaan kita. Mungkin kita tidak sama di kota. Kita di desa perlu minta hikmat daripada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memberikan hikmat kita untuk melakukan segala sesuatu, untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita diberikan
intelektual, kita diberikan akal budi untuk dapat berpikir apa yang harus kita lakukan di mana di tempat kita melayani di desa maupun di dusun. Kalau saudara berternak, Tuhan kasih berternak. Kalau saudara ingin berkebun, berkebunlah. Kalau apapun bersawah, bersawah. Tetapi gunakan fokus itu utama kita bukan yang utama itu. Tetap fokus kita yang utama adalah jiwa-jiwa. Itu sebagai tambahan cuman untuk kepangan kita. Tetapi kita harus tetap, yang pertama fokus kita hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua fokus kita untuk jiwa-jiwa. Yang ketiga saya percaya yang lain Tuhan akan berkati. Kebun saudara akan diberkati, ternak saudara akan diberkati, sawah saudara akan diberkati. Nah, kita belajar juga dari Rasul Paulus. Rasul Paulus belajar juga bersama dengan Aquila, dengan Priscilla, membuat tenda dan dijual. Tujuannya bukan hanya untuk kebutuhannya dia sendiri. Ketika saudara diberkati, kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus pun bekerja. Ketika dia pelayanan ada di Korintus, dijelaskan di mana mereka, Rasul Paulus menjual, bekerja sama dengan Aquila bukan hanya untuk kebutuhan pribadi, makan mereka, mungkin syariah, pangan, makanan mereka, pakai mereka, kebutuhan mereka. Tetapi di situ kita pelajari ada ayat selanjutnya untuk keperluan, kebutuhan teman-teman hamba-hamba Tuhan yang lain. Walaupun saudara tidak diberkati seperti hamba Tuhan yang di kota yang luar biasa, bagaimana saya percaya saudara diberkati juga walaupun di desa. Tetapi apapun itu, jika saudara diberkati, saudara ingat, berkatilah hamba-hamba Tuhan yang lain, rekan-rekan yang lain. Karena mereka juga mengalami apa yang kita alami waktu kita masih merintis, masih dalam titik nol. Karena Tuhan memberkati kita, tujuan untuk memberkati teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain. Dan juga kita juga memberkati jemaat kita. Bukan hanya jemaat yang harus memberkati kita. Kita sebagai hamba Tuhan juga harus belajar memberkati jemaat. Haleluya. Ini penting. Ya, penting. Kita juga memberkati jemaat. Seperti Yesus datang memberkati orang-orang lain. Memberkati dengan kesembuhan, didoakan, ada aliran kuasa kesembuhan, mujizat, memberkati, mengasih makan orang-orang yang 5.000, yang kelaparan 5.000, kalau itu hitungannya laki-laki, tapi kalau dihitung semuanya ada 15.000 orang, dihitung dari istri, dihitung dari anak-anak mereka, semua dihitung. Jadi 15.000. Tuhan Yesus memberi makan mereka luar biasa. Dan kita juga diberkati untuk membantu, menolong orang-orang lain. Saya percaya, biarlah pesan ini tips bagi kita semua hamba-hamba Tuhan yang masih muda, yang diutus Tuhan di daerah pedalaman seperti saya. Saat ini saya berkebun, lagi buat pondok kecil, dan ini tanah kami yang saya garap bersama istri saya. Puji Tuhan, ini sayur timun kampung, ini bayam kampung. Puji Tuhan, sebagian yang sebelah sini yang saya akan buat untuk kebun, yang sebelah sana akan buat ternak babi, ternak ayam kampung, bahkan itik. Dan ini hasil dari panen saya untuk makanan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tuhan akan memberikan hikmat bagi saudara, kebijaksanaan. Dan saya percaya apa yang saudara lakukan, jangan takut, jangan mundur, dan jangan pernah katakan saya tidak dipanggil untuk daerah pedalaman. Karena saudara sudah berpikir tidak ada sinyal, persembahan sedikit. Saya percaya Tuhan sanggup mengirimkan orang untuk memberkati saudara, donatur, sponsor untuk mensupport saudara sampai saudara dapat mandiri. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye bye. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi saudara.